Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Hayya naqra surat al-Fatihah li sahibi hadzal kitab. Kadzalika li syekhina wa abina la Mustafa Yaqub. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Amin. Taib nastamir nahnu fi ay firqah. Taib al-firqah al-hadiyata asyarah wa firqatun ukhra. Yang kemarin sudah kita banyak bahas firqah atau golongan dari kalangan ulama yang tertipu, yang ternyata Al-Imam Al-Ghazali melihat mereka lengah ya, atau ghafilun dalam hal ini dengan urusan ilmunya, dengan urusan kemampuannya, dengan urusan hal-hal yang berkaitan dengan amalan hati. Nah, 10 firqah sebelumnya juga yang sudah kita bahas itu ini sekarang ya yang 11 ya. Yang mana ini yang terakhir kalau nggak salah. Firqah terakhir dari kalangan ulama. Firqah terakhir dari kalangan ulama yang tertipu karena keilmuannya, yaitu qala Imam Al-Ghazali wa firqatun ukhra istaghalu bi ilmin nahwi wa syair wal lughah wa ghairiha. Orang yang sibuk dengan memperkaya diri ya, belajar nahwu, belajar ilmu gramatikal, belajar syair ya, atau puisi-puisi, kalau bahasa kita mungkin sastra gitu ya, wal lughah atau semacamnya. Wa qtarru bihi wa za'amu annahu ghufira lahum. Mereka tertipu dan menganggap bahwa diri mereka terampuni atau diampuni karena tadi ilmu lughahnya, ilmu bahasanya. Wa annahum min ulama'il ummah, merasa bahwa diri mereka adalah ulamanya umat atau apa, seorang ahli di dalam agama ini. Iz qawamuddin wa sunnah bi ilmi lughah wan nahwu, di mana agama ini berdiri atas bahasa Arab, yang mana bahasa Arab tidak akan bisa sempurna tanpa adanya ilmu nahwu dan shorof, atau nahwu dan gramatikal ya, atau semacamnya. Bukan hanya nahwu shorof, nahwu dan juga mungkin masuk dalam hal ini syair, masuk dalam ini balaghah ya, yang mana syair juga termasuk menjadi sastra Arab. Nah, fa'afnau a'marahum fi daqaiqin nahwi, mereka banyak justru menghabiskan usianya, usia yang seharusnya dipakai digunakan untuk apa, ilmu-ilmu syar'i misalnya ya, itu digunakan untuk memperdalam ilmu nahwu. Kita tahu ya bahwa ilmu nahwu pun juga terdapat banyak ikhtilaf di dalamnya. Ada pendapat-pendapat sebagaimana pendapat fikih ya, kata ahlu Kufah seperti apa, ahlu Basrah seperti apa gitu ya. Meskipun itu tidak menjadi perbedaan prinsipal dalam syariat, tapi mereka memperdalam itu, bahkan menghabiskan usianya. Dzalika wa dzalika ghurur, itulah ketertipuan mereka. Ya, ini mungkin juga berarti bahasa-bahasa lain ya, bukan bahasa Arab saja. Tapi kenapa di sini digunakan bahasa Arab? Karena orang yang berbahasa Arab mempelajari dasar-dasar gramatikal bahasa Arab dan memperdalam ya ilmunya, itu lebih berpotensi untuk tertipu. Karena apa? Mereka menganggap
Ini tanpa ada bahasa Arab maka Islam nggak akan bisa berdiri atau dakwah tidak akan bisa jalan, gitu ya. Karena merasa bahasa Al-Quran adalah Arab, bahasa Sunnah adalah Arab, sehingga saya harus mempelajari bahasa Arab dan saya memperdalam bahasa Arab. Gitu. Ini bukan berarti pertentangan atau Imam Al-Ghazali menentang orang yang belajar nahwu, bukan. Ya, belajar nahwu silakan, boleh, wajib malah. Nahwu sorof dan lain sebagainya. Tapi orang yang mendedikasikan usianya habis di perdebatan nahwu, gitu ya. Karena di sini dibilang apa? Afnau a'marohum, umurnya itu ya dibuat fana, dihilangkan. Sama seperti gini. Falau aqalu la alimu anna lughatal arab ka lughati turk. Mereka akan tahu ya bahwa kalau mereka mau berpikir gitu ya, falau aqalu, bahwa bahasa Arab itu ya seperti bahasa Turki saja ya. Wal mudi umrohu fi lughatil arab kal mudi umrohu fi lughati turk. Orang yang memperbanyak menghabiskan usia dalam belajar bahasa Arab itu seperti bahasa lainnya, ibaratnya gitu ya. Fi lughati turk wal hind, sama bahasa Turki atau bahasa India. Bedanya apa? Wa innama ya fariquhum liwurudis syara'. Bedanya cuman itu, karena bahasa Arab ini bahasanya syariat. Mereka ada sisi kesombongan di situ. Ada sisi bahasa kita ya, pede banget gitu ya. Terlalu pede dengan kemahiran bahasanya. Padahal kalau dia ditanya tentang hukum Islam atau syariat, ya mungkin dia nggak akan paham kecuali menjelaskan ya nahwu sorofnya saja. Dan itu tertipu atau sia-sia. Meskipun ya silahkan, nggak masalah, mempelajari bahasa, mempelajari lughah, gramatikal itu dianjurkan, bahkan diwajibkan. Tapi yang dikritik di sini oleh Imam Al-Ghazali adalah penyanyian waktunya. Kenapa terlalu lama berkecimpung gitu ya? Fayakfi fil lughah ya, fayakfi fil lughah ilmu gharibin. Cukup aja ilmu-ilmu yang seandainya diperlukan masyarakat, ilmu gharib misalkan fil ahadits wal kitab, dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan hadis dan kitab ya, misalkan dalam kita maknai misalkan ya makna quru misalkan. Nah, itu kan berkaitan dengan fikih. Makna quru, salah satu quru ya harus dipahami dengan secara lughah, ya harus paham. Wa minan nahwi ma yata'allaq bil hadis wal kitab, itu juga sama ya. Apa yang berkaitan dengan hadis dan kitab itu dicukupkan saja, atau mampu secukupnya untuk membaca Al-Qur'an, membaca kitab, memahami Al-Qur'an, memahami tafsir, memahami hadis, memahami syarah. Gitu ya. Wa amat ta'ammuq. Nah, tapi menelusuri, memperdalam, menyelami perdebatan antara ahli Kufah dan ahli Basrah itu tidak akan ditanyakan ya, ditanyakan di alam kubur juga tidak ya, ditanyakan oleh masyarakat juga tidak ya. Makanya beberapa kawan kami yang belajar lughah gitu ya, itu dulu sempat dicemooh gitu ya, ilmu kamu nggak akan bermanfaat, ilmunya nggak akan kepake di Indonesia gitu ibaratnya ya. Kalau pulang apa yang orang tanyakan dari lughah, orang nggak akan, seperti kami kemarin ya kita sudah bahas bahwa masyarakat itu ya sangat umum sekali ngomongin masalah fikih, ngomongin masalah ya keresahan mereka yang terjadi setiap hari gitu. Dan keresahan itu tidak terdapat dalam lughah karena mereka kan orang awam, nggak peduli bahasa Arab. Maksudnya ya tidak orang-orang tua yang sudah tidak ingin belajar bahasa Arab. Nah, sedangkan ilmu tinggi-tinggi itu ya kurang berlaku di sini. Tapi Allah alam, namanya Allah memberi jatah otak manusia, tentu memberi rezeki sesuai dengan kemampuannya. Wa amma ta'ammuq ila darajat la tatanaha wa huwa fudul. Ya, memperdalam atau menyelami makna nahwu dan teman-temannya itu dalam batas yang tidak terjangkau atau batas yang sangat dalam gitu ya, yang sangat tinggi. Bahwa fudul. Ya, fudul itu ya
mungkin kesia-siaan belaka, mustaghni anhu, wa sahibuhu maghrur. Oh, sini ada jelasan. Fudul itu adalah az-ziyadah ghairu matlubah. Ya, az-ziyadah ghairu matlubah. Artinya itu sia-sia. Ziyadah baik, boleh, dalam ilmu malah bagus. Tapi alangkah baiknya usia yang tersisa itu atau usia yang kita jalani diambil untuk belajar ilmu syar'i gitu ya. Ilmu hadis, ilmu fikih, ya, tafsir dan lain sebagainya. Itu lebih dibutuhkan oleh masyarakat dibanding ilmu lughah. Tapi orang yang punya passion, punya punya kecondongan untuk mempelajari bahasa, ya nggak apa-apa. Asal jangan dia bilang bahasa lebih utama dibanding fikih, bahasa lebih utama dibanding hadis, bahasa lebih utama dibanding tafsir atau Quran. Ya, itu dia yang harus dicegah. Silakan dia mempelajari itu, tapi juga pelajarilah ilmu hadis, pelajari ilmu tafsir, ilmu ulumul Quran dan lain sebagainya. Kayak itu yang terakhir dari kalangan orang-orang yang berilmu.